Selamat pagi saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, bersyukur sampai pagi ini kami masih hidup dan kami boleh menikmati alam ciptaan Tuhan yang sangat indah. Dan kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat 6 sampai ke-8. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum semua dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tema renungan pada pagi hari ini adalah hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman. Hidup sekarang ini diisi dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam mendatang. Hidup kita merupakan jalan yang belum ada petanya, yang mungkin meliputi berkat besar atau kehilangan yang tragis. Sebab masa depan tidak diketahui. Hal ini menimbulkan ketakutan bagi banyak orang yang membuat setiap hari dalam kehidupannya serta lingkungannya yang baru menjadi satu perjuangan yang sangat berat. Saudara, ketakutan terhadap masa depan sering menghalangi orang untuk melangkah maju ke depan, dan ketakutan terhadap segala sesuatu yang tidak diketahui dapat pula menghalangi pertumbuhan rohani. Kita sering takut terhadap apa yang dikatakan teman jika bersaksi kepadanya, atau jika kita melayani Tuhan, bahkan kita tidak yakin untuk apa yang kita lakukan buat Tuhan. Tetapi firman Tuhan selalu mengajar kita untuk selalu bersandar dan berharap kepada Allah saja. Seperti Abraham yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk tujuan yang tidak diketahuinya secara pasti. Apa yang harus dilakukan di sana? Tetapi Abraham hidup dalam iman. Ia mengatasi ketidakpastian itu dengan percaya kepada Allah. Abraham melihat melebihi dari segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Mari kita belajar dari Abraham dalam dunia modern ini, khususnya dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih. Jelas suatu sikap dan tindakan yang bodoh sekali jikalau kita tidak mau percaya kepada Allah. Di mana Abraham meninggalkan hampir seluruh keluarganya kecuali Lot yang ikut dengannya. Ia meninggalkan sanak saudaranya dan segala kenikmatan hidupnya. Ia bahkan tidak tahu nama negeri yang akan ditempatinya. Ia hanya memiliki sebuah janji yang kurang jelas, bahwa melalui dia akan terbit suatu bangsa yang besar hanya karena beriman kepada Allah. Saudara, iman merupakan dasar dan pengharapan kita yang meliputi antara lain yang pertama adalah iman meliputi elemen intelek atau akal budi. Artinya, percaya terhadap pernyataan Allah atau wahyu Allah sebagaimana karyanya atas alam semesta ini. Percaya terhadap fakta-fakta sejarah. Percaya terhadap doktrin-doktrin Alkitab seperti dosa dan manusia, penebusan, keselamatan, dan lain-lain. Roma 10:1, Roma 1:19-20, Roma 10 ayat 4. Yang kedua, elemen emosi atau perasaan. Perasaan manusia kita tergugah oleh percaya yang dapat kita pikirkan, yaitu Mazmur 106 ayat yang pertama. Mereka menyanyi, Matius 1:20 ayat 21, menerima dengan gembira. Yang ketiga, elemen kehendak. Meliputi penyerahan seluruh hati kepada Allah dan penerimaan bahwa Kristus adalah juru selamat. Amsal 2:25, Lukas 14:26, Yohanes 1:12, Wahyu 3:20. Saudara, kepercayaan Abraham terhadap Allah merupakan satu tindakan ilahi, sebab iman itu dimulai dari Allah
dan bukan dari manusia. Sebab itu iman yang benar selalu terarah kepada Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa demikian? Kita akan belajar beberapa hal dalam hal ini. Yang pertama, hidup di dalam iman adalah pengenalan terhadap Allah. Hidup di dalam iman adalah pengenalan terhadap Allah. Itu ayat yang ketiga. Abraham tetap taat meskipun ia tidak mengetahui tujuan perjalanannya. Imanlah yang menyebabkan ia berbuat luar biasa. Sebab melalui imanlah ia melihat rencana keselamatan Allah. Meskipun tidak secara terperinci, ia yakin Allah akan melakukan rencananya melalui hidupnya. Dan ketaatannya itu dipakai oleh Allah untuk melahirkan seorang juru selamat. Kalau demikian, apakah relevansinya dengan zaman sekarang ini? Justru zaman sekarang orang membutuhkan iman yang kuat untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita semuanya. Sebab Ia menghendaki kita percaya dan menerima serta mengikut Dia dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita harus meresponi dengan segenap hati, tidak setengah-setengah terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dan terhadap apa yang Allah nyatakan melalui firman-Nya. Saudara, sebab melalui iman memungkinkan kita melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Ibrani 11 ayat 7. Sehingga kita dapat melakukan sesuatu yang tak dapat dilakukan oleh orang lain. Iman menyanggupkan jiwa orang percaya untuk memperlakukan masa depan seperti masa sekarang dan tidak dilihat seperti kelihatan. Semua itu didasari atas pengenalan Allah yang dalam. Karena Abraham mengenal Allah dengan benar, maka ia dengan setia menanti janji Allah yang berharga. Dalam penantian itu ia disiplin. Saudara, menanti itu ada pekerjaan yang membosankan. Abraham harus menanti 25 tahun untuk mendapatkan janji Allah. Menanti merupakan salah satu disiplin yang paling sulit dalam kehidupan ini. Sebab dibutuhkan kepercayaan dan kesabaran yang luar biasa. Iman yang benar adalah menanti penggenapan maksud Allah dengan semua waktu yang ditentukan Allah. Karena itu harus hidup dalam iman. Dan ada ujian-ujian yang sukar, di mana kadang-kadang kita mengalami penghinaan, fitnaan, caci maki, seperti yang dialami oleh Musa. Tetapi ia tidak pernah kembali ke Mesir, hidup dalam perbudakan, atau kembali kepada hidup yang lama. Tidak semua orang beriman harus selalu mengalami pertolongan yang ajaib, supaya kita bisa mengambil bagian kodrat ilahi, mengambil hak waris dari Allah, yaitu janji Allah yang berharga, yang tidak dapat dibeli dengan harga atau kekayaan apapun, juga luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Hawa nafsu bisa menghancurkan dunia, ambisi-ambisi pribadi menyebabkan penderitaan dan korban bagi orang lain. Contohnya Nazi Jerman, ambisi Hitler pada Perang Dunia Kedua. Yang kedua, hidup di dalam iman ada usaha yang luar biasa. Hidup di dalam iman ada usaha yang luar biasa. Hidup dengan sungguh-sungguh berusaha dan tidak tinggal diam, tetapi menuntut. Jika ingin berhasil, harus ada usaha keras. Demikian juga iman yang bertumbuh dan berhasil. Ada perubahan yang nampak dalam kehidupan sehari-hari, karena iman itu harus dibangun. Iman ditambah kebaikan atau kebajikan. Yang nyata adalah kasih dalam 1 Korintus 13:13. Yang utama dari segala sesuatu adalah kasih. Tetapi kasih tidak dapat dipraktekkan begitu saja. Sebab dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih agape harus harmoni antara yang satu dengan yang lain. Karena itu iman ditambah kebajikan atau kebaikan. Ditambah kasih sebagai kebajikan. Kebaikan adalah alat untuk melakukan atau melaksanakan apa yang benar. Tekad yang mempraktekkan iman dan mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 5. Iman mengalahkan dunia melalui persekutuan doa, melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kita miliki tekad dan keberanian untuk mempraktekkan iman itu
dan mengalahkan kecenderungan untuk melakukan dosa. Kebajikan dengan pengetahuan, iman ditambah kebajikan dengan pengetahuan. Pengetahuan yang benar adalah Allah sendiri, dan ini adalah unsur yang sangat penting. Kita tidak dapat begitu saja bertumbuh dalam iman dengan bertekad melaksanakan apa yang kita percayai. Sebab tekad tanpa pengetahuan yang benar tentang Allah bisa merugikan. Contohnya tahun 1970-an, orang PI dengan semangat yang luar biasa berkobar-kobar akhirnya masuk di rumah kiai dan kemudian dibunuh. PI itu penting, tetapi harus bijaksana. Jangan justru membuat keresahan dan kemarahan. Apalagi di Indonesia zaman sekarang, semuanya harus menjaga persekutuan antar agama, karena ada undang-undang sendiri yang dilindungi. PI bukan hanya sekedar lewat kata-kata, tetapi yang penting sikap dan perbuatan yang benar. Kata-kata benar tidak selalu ditunjang dengan perbuatan yang benar, maka itu adalah semuanya nol. Bahkan akan merusak nama Tuhan dan gereja tempat lembaga Kristen lainnya. C. Pengetahuan dengan penguasaan diri, temperamen, karakter atau watak. Penguasaan diri atau self-control. Menguasai diri adalah jika seseorang memiliki pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang Allah, sehingga ia dapat menahan diri. Pengetahuan firman Tuhan tinggi, tetapi tanpa self-control atau menahan diri, akan menghasilkan orang-orang Farisi modern. Tahu banyak firman Tuhan, tetapi hidup dalam dosa dan hidup sembrono, sehingga menganggap apa yang dia lakukan selalu baik, dan untuk Tuhan kelihatannya baik, tetapi justru merusak. Sebab yang mengontrol bukan firman Tuhan, tetapi nafsunya sendiri atau ambisinya sendiri. Yang D. Penguasaan diri dengan kesabaran. Kesabaran dan ketekunan adalah unsur yang penting dan harus dimiliki oleh setiap kita. Sebab mengontrol diri sendiri dan mematikan hawa nafsu adalah pergumulan dan perjuangan setiap orang percaya yang tidak ada habisnya, harus terus-menerus. Tanpa kesabaran pasti akan putus asa. E. Menambah kesabaran dengan kesalehan. Kesanggupan berpegang teguh mencapai tujuan. Saleh adalah hidup yang mencerminkan hidup Kristus. Mutu kesusilaan yang tinggi yang terdapat dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kerohanian akan bertumbuh terus, kendati pun banyak kesulitan. Semua itu akan melahirkan kesalehan, sebab kesalehan adalah ketakutan yang suci pada Allah. Filipi 2 ayat 12. Ia harus secara sadar ditambah kanan dalam hidup orang percaya dengan tekun dan sabar. Banyak kesalehan yang palsu, kesalehan secara otomatis dimiliki dan diciptakan oleh orang-orang yang tekun dan sabar atau saleh dalam pergumulan sebagai ekspresi dengan kebutuhan secara manusiawi. Sehingga mereka mengelompokkan diri, memandang diri lebih saleh dari orang lain. Ini harus dihindarkan, sebab kesalehan tidak terpisah dengan orang di sekitarnya, tetapi bersatu. F. Kesalehan dengan kasih akan saudara. Kesalehan harus sungguh-sungguh murni. Kesalahan yang tidak murni seringkali ditandai sikap yang memilih-milih pada orang yang dilayani atau orang yang dikasihi. Karena itu Petrus mengingatkan sekali lagi supaya kesalehan itu ditambah dengan kasih akan saudara seiman, segereja, sepelayanan. Kasih akan saudara-saudara harus betul-betul dimiliki oleh anggota gereja atau kita semuanya, sehingga kita menjadi model atau panutan atau contoh. G. Kasih akan saudara ditambah dengan kasih semua orang. Gereja harus dapat memiliki segala hal yang mulia supaya menjadi gereja yang benar dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan apa yang diterima jika kita melakukan hal itu, kita akan diberkati secara berlimpah. Bahkan Allah akan membuat kita lebih giat dan berhasil. Iman akan semakin sempurna. Janji Allah meneguhkan kita dan kita tidak akan tersandung. Kesucian kita diberi hak penuh, yaitu hak waris untuk memasuki kerajaan Allah atau keselamatan kekal. Yang ketiga, hidup dalam iman harus selalu saling mengingatkan.
Saudara, banyak orang beriman harus saling mengingatkan, dan itu hukumnya adalah wajib. Mengingatkan itu adalah tanda kasih kita terhadap orang percaya, sehingga orang tersebut sadar ia tidak mengulang kesalahan yang sama. Mengingatkan tanda kasih dan persaudaraan serta perhatian kita. Harus mengingatkan selagi ada kesempatan, jangan sampai terlambat. Walaupun kadang-kadang peringatan kita tidak bisa diterima, tetapi itu hak dan kewajiban kita sebagai orang percaya jika kita benar-benar mengasihi. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, mari kita belajar memiliki iman yang benar. Kita terus belajar melalui firman Tuhan, hidup di dalam iman yang benar, dan mempraktekkan iman yang benar itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih biarlah firman-Mu mengingatkan kami semuanya untuk selalu mengandalkan Tuhan dan beriman kepada Engkau. Karena kami membutuhkan pertolongan, kekuatan, dan anugerah yang lebih besar daripada kehidupan kami hari lepas hari. Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Hidup di dalam iman adalah hal yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin.